Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diflasti Syahqurani, mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan membuat video untuk keperluan proyek akhir pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan offering E30, yang mana kali ini saya akan membahas berkaitan dengan upaya penegakan HAM di Indonesia dalam rangka membentuk democratic governance. Nah, langsung saja teman-teman, Indonesia sendiri hingga usianya ke-77 tahun ini masih mengklaim diri menjadi salah satu negara yang menjalankan sistem kenegaraannya secara demokratis atau democratic governance. Nah, Indonesia juga mengklaim menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi kerakyatan atau berlandaskan kepentingan dan kehendak rakyat dalam setiap keputusan yang dibuat. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Indonesia gitu ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih democratic governance itu. Nah, democratic governance itu sendiri adalah pemerintahan yang demokratis gitu ya, di mana ada tiga hal yang mencirikan suatu negara ini berhasil atau tidak dalam menerapkan democratic governance, yakni adanya good governance, demokrasi, dan juga yang ketiga adalah hak asasi manusia atau human rights. Nah, yang pertama adalah good governance. Nah, good governance ini bisa mencakup transparansi, tanggung jawab, kepatuhan pada hukum, partisipasi maksimal, dan juga desentralisasi. Ini good governance. Lalu yang kedua adalah demokrasi. Demokrasi ini berkaitan erat dengan adanya partisipasi maksimal dari rakyat dalam perumusan suatu kebijakan. Biasanya keterlibatan rakyat ini diwakili oleh para lembaga-lembaga negara yang dipilih oleh secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme tertentu, seperti contohnya adalah mekanisme pemilu gitu ya. Nah, poin ketiga yang harus dimiliki suatu negara untuk dapat mencapai democratic governance adalah adanya hak asasi manusia atau human rights. Nah, di sini kita akan mencoba mengupas lebih dalam ya berkaitan dengan hak asasi manusia ini. Cranston dalam bukunya What Are Human Rights mendefinisikan hak asasi manusia atau HAM sebagai universal moral right, something which all men everywhere at all times ought to have, something of which no one may deprive without a grave of wrong to justice, something which is owing to every human being simply because he or she is human. Nah, dalam hal ini HAM dapat kita definisikan sebagai suatu yang melekat pada tiap diri manusia gitu ya. HAM ini juga bersifat universal tanpa melihat waktu, tanpa melihat tempat, tanpa melihat gender atau ras, dan juga maupun tanpa melihat hal-hal lain yang bersifat identitas manusia lainnya gitu ya. Pengakuan keuniversalan HAM ini juga dikukuhkan pada Universal Declaration of Human Rights di Wina pada tahun 1993. Nah, seluruh negara ini bersepakat bahwa hak asasi manusia harus diakui dan dijunjung tinggi. Termasuk diantaranya yang mengakui ini adalah negara kita, Indonesia. Nah, meskipun jika kita sedikit menilik lebih dalam gitu ya berkaitan dengan konvensi Wina ini, ada beberapa negara yang menandatangani konvensi ini sebenarnya hanya demi kepentingan bilateral antar negara saja gitu ya. Tapi tetap saja fakta-fakta seperti ini tidak menggoyahkan pengakuan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia ini tetap harus kita junjung tinggi dan kita hormati. Nah, Indonesia sendiri action plan-nya dalam berkaitan dengan penanganan masalah HAM ini salah satunya adalah dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, selain itu ada pula lembaga-lembaga lain yang dibentuk seperti Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan juga lembaga-lembaga lainnya. Nah, dari sisi legislatif itu upaya Indonesia dalam mewujudkan HAM ini hadir dari beberapa peraturan atau undang-undang tentang HAM yang telah disepakati seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 ini tentang hak asasi manusia. Lalu UU Nomor 23 Tahun 2004 ini tentang KDRT. Lalu UU Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utama gender dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dan tentunya masih banyak sekali peraturan pemerintah atau undang-undang lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, meskipun serangkaian upaya dalam penegakan HAM ini telah dilakukan oleh Indonesia gitu ya, namun bukan berarti permasalahan HAM ini telah hilang dari Indonesia. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang bahkan beberapa kali ini menjadi sorotan nasional bahkan internasional gitu ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan sebenarnya masih kurangnya penegakan HAM di Indonesia meskipun sudah banyak usaha yang telah dilakukan. Nah, beberapa permasalahan itu antara lain yang pertama, adanya anggapan bahwa komisi-komisi penegakan HAM yang ada di Indonesia ini adalah bentukan rezim yang sedang berkuasa, sehingga menjadi sorotan internasional karena hanya dianggap menjadi lip service bagi pemerintah yang sedang berkuasa gitu ya. Seakan-akan komisi-komisi ini melindungi hak asasi manusia, padahal sebenarnya ini hanya melindungi rezim itu, seakan-akan rezim itu
melindungi hak asasi manusia, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah kebijakan anti rezim yang seringkali berbeda gitu ya. Sebagai contoh, perbedaan penanganan HAM di masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga sekarang setelah reformasi. Bahkan setelah reformasi ini, kalau kita lihat itu juga masih sering terjadi perbedaan gitu ya. Ketika terjadi perubahan pemimpin, perubahan presiden, itu selalu ada peraturan-peraturan yang baru, peraturan-peraturan yang berbeda tentang penanganan HAM. Nah, ini juga menjadi dilema dalam penegakan HAM di negara kita. Lalu yang ketiga itu adalah adanya perubahan aktor dalam pelanggaran HAM. Nah, aktor pelanggaran HAM ini juga semakin lama semakin beragam gitu ya, mulai dari yang kalangan masyarakat perseorangan yang melakukan tindakan sepele hingga aktor-aktor profesional termasuk aparat penegak hukum dan bahkan aktor elit nasional gitu. Hal ini membuat penanganan terhadap pelanggaran HAM ini kerap tidak maksimal. Nah, yang keempat itu adalah fokus besar dan keterlambatan. Harus kita akui bahwa pemerintah negara kita ini biasanya hanya fokus pada pelanggaran-pelanggaran HAM yang besar gitu, yang terblow up gitu ya, kurang memperhatikan hal-hal kecil yang bisa menjadi potensi pelanggaran HAM juga. Nah, terakhir kesimpulan yang dapat kita ambil terkait dengan penanganan HAM di negara kita ini adalah untuk mencapai democratic governance seperti yang diinginkan oleh pemerintah negara kita Indonesia, perlu memperhatikan faktor-faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan democratic governance itu sendiri. Nah, faktor-faktor tadi kan ada tiga. Nah, salah satunya ya penegakan HAM itu sendiri gitu. Setiap permasalahan HAM, penegakan HAM ini harusnya dapat diselesaikan dengan baik, terutama melalui skema hukum dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jangan sampai penegakan HAM ini hanya menjadi topeng pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga seakan-akan mereka menegakkan HAM, namun faktanya mereka hanya melindungi kelompok-kelompok tertentu atau bahkan eh, menjadi topeng bagi rezim yang sedang berkuasa, seakan-akan mereka menegakkan HAM, namun pada akhirnya demi kepentingan mereka sendiri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada interpretasi saya pada materi ini ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.